Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai integral substitusi bentuk akar dan integral fungsi rasional. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Vikia Milatina Faiz, lalu ada Nabila Hudaini, dan terakhir ada Opi Reani. Integral dengan substitusi bentuk akar, yaitu fungsi integran yang memuat bentuk akar pangkat n dari ax tambah b. Misalkan u sama dengan akar pangkat n dari ax tambah b. Nah, di sini udah ada contoh soalnya, yaitu hitunglah integral dari x dikali akar pangkat 3 dari x min 4 dx. Nah, penyelesaiannya, kita misalkan dulu bentuk akar ini dengan u. U sama dengan akar pangkat 3 dari x min 4. Maka kita peroleh U pangkat 3 sama dengan X min 4. Ini kita peroleh dari masing-masing kedua ruas kita kalikan dengan pangkat 3 untuk menghilangkan bentuk akar. Nah, habis itu kita turunkan U pangkat 3 ini terhadap U. Jadinya 3U kuadrat DU, lalu X min 4 kita turunkan terhadap X menjadi DX. Karena kita di sini mempunyai X, nah kita bisa merumuskan X ini dari bentuk yang ini. Jadinya X sama dengan U pangkat 3 ditambah 4 plus 4. U pangkat 3 plus 4. Nah, sehingga kita dapatkan X-nya kan tadi kita sudah rumuskan, yaitu X sama dengan U pangkat 3 tambah 4, lalu akar pangkat 3 dari X min 4 itu kita misalkan dengan U, dan dx-nya tadi kita sudah peroleh yaitu 3U kuadrat du. Nah, 3-nya ini kita bisa keluarkan, jadinya 3 integral U pangkat 3 ditambah 4 U pangkat 3. U pangkat 3 ini kita dapat dari U dikali U kuadrat, jadi U pangkat 3 du. Nah, U pangkat 3-nya ini kita bisa kalikan ke dalam. Jadinya 3 integral U pangkat 3 dikali U pangkat 3 yaitu U pangkat 6, dan 4 dikali U pangkat 3 yaitu plus 4 U pangkat 3 du. Nah, kita selesaikan integralnya. Integral dari U pangkat 6 yaitu U pangkat 7 per 7, dan integral dari plus 4 U pangkat 3 yaitu 4 per 4 U pangkat 4. 4 per 4 ini kan 1. Jadi kita bisa tulis aja nih U pangkat 4. Lalu kita kalikan 3 dengan kalikan ke dalam, yaitu 3 per 7 U pangkat 7. 3 dikali U pangkat 4. 3 U pangkat 4 plus C. Lalu kan ini masih dalam bentuk U. Kita ubah ke bentuk semula, yaitu bentuk semulanya itu X. Tadi kan U-nya itu sama dengan akar pangkat 3 X min 4. Ya udah deh, kita peroleh yaitu 3 per 7 X min 4 pangkat 7 per 3 plus X min 4 pangkat 4 per 3 plus C. Lalu ada integral fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi hasil bagi dua fungsi polinom atau suku banyak yang dapat ditulis dengan fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx merupakan fungsi-fungsi polinom dengan qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 untuk semua x di domain f. Nah, fungsi rasional ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tak sejati. Fungsi rasional sejati ini merupakan fungsi rasional di mana derajat fungsi polinom pada pembilang lebih kecil daripada derajat fungsi polinom pada penyebut atau qx. Nah, sedangkan fungsi rasional tak sejati itu fungsi rasional di mana derajat fungsi polinomnya pada pembilang ini lebih besar dari atau sama dengan derajat fungsi polinom pada penyebut. Cara penyelesaian fungsi rasional ini yaitu dengan cara membagi px dengan qx sampai ketemu sisa hasil pembagiannya, atau bisa ditulis dengan bentuk seperti ini, yaitu fx sama dengan px per qx sama dengan hx plus sx per qx, di mana qx-nya ini tidak boleh sama dengan 0, dan hx-nya ini menyatakan hasil bagi, dan s-nya ini merupakan sisa pembaginya.
dan derajatnya ini lebih kecil daripada derajat Qx. Lalu ada langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu faktorkan Qx menjadi faktor linear dan atau kuadrat yang definit positif. Lalu yang kedua yaitu buat dekomposisi pecahan parsial untuk faktor-faktor Q. Lalu yang ketiga yaitu tentukan nilai konstanta yang muncul dengan menyamakan koefisien. Lalu yang terakhir adalah selesaikan integralnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor Qx linear dan berbeda. Misal Qx sama dengan A1x plus B1 dikali A2x plus B2 sampai ANX plus BN, maka dekomposisi pecahan parsialnya yaitu Px per Qx sama dengan A1 per A1x plus B1 ditambah A2 per A2x plus B2 sampai AN per ANX plus BN. Nah, konstanta yang akan dicari yaitu A1, A2 sampai AN ya. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal. Tentukan integral dari 5x plus 3 per x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 3x. Karena derajat pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebutnya, maka kita faktorkan yang derajat penyebutnya ya. Di sini kita dapat x dikali x kuadrat, karena di situ x pangkat 3 ya, ditambah 2x min 3. Nah, maka di sini kita faktorkan, kita dapat x yang ditambah hasilnya 2 dan dikali hasilnya min 3 yaitu 1, di sini plus 1 sama di sininya x min 3. Nah, sudah kita dapat hasilnya yaitu x dikali x plus 1 dikali x min 3. Nah, karena derajat penyebutnya memiliki 3 faktor linear yang berbeda, yaitu x, ini yang pertama, yang kedua x plus 1, dan yang ketiga adalah x min 3. Maka integral tersebut, integral yang di sini hasilnya yaitu a per x plus b per x plus 1 plus c per x min 3. Nah, untuk menentukan nilai a, b, dan c, maka kita kalikan kedua ruas dengan penyebut-penyebutnya ya. Di sini kita punya a, b, dan c, kita kalikan dengan yang tadi x dikali x plus 1 dikali x min 3. Maka A dikali dengan X plus 1 dan X min 3, B dikali X dan X min 3, C dikali X dengan X plus 1. Maka kita peroleh 5X sama dengan A dikali X plus 1 dikali X min 3, tambah BX dikali X min 3, ditambah C, X dikali X plus 1. Kita mencari ini sama dengan A dikali X kali X adalah X kuadrat, X dikali min 3 sama dengan min 3 kuadrat, maaf min 3X maksud saya, 1 dikali X yaitu plus X, dan 1 dikali min 3 yaitu min 3. Ditambah B kali X, BX dikali X maksud saya, hasilnya adalah BX kuadrat, BX dikali min 3 sama dengan min 3BX, min 3BX, ditambah CX kali X yaitu CX kuadrat, ditambah CX kali 1 yaitu CX. Nah, setelah itu kita hitung
A dikali X kuadrat yaitu X kuadrat. A dikali min 3X yaitu jadinya 3AX. Sini kita tulis ya. A dikali X kuadrat jadi AX kuadrat. AX kuadrat. A dikali min 3X jadi min 3AX. AX. A dikali X jadi AX plus AX di sini. A dikali min 3X, A dikali min 3, maka jadi min 3A. Ini untuk A-nya ya. Maka hasilnya yaitu 5X plus 3 sama dengan AX kuadrat min 2AX min 3A plus BX kuadrat min 3BX plus CX kuadrat plus C. Setelah itu kita samakan untuk variabelnya, kuadratnya. Untuk X kuadrat kita ada A, B, dan C. Untuk X-nya kita ada min 2A, min 3A, dan C. Untuk yang tidak ada variabelnya di sini ada min 3A. Setelah itu kita samakan kedua ruasnya. Untuk variabelnya, untuk A plus B plus C di sini 0 karena tidak ada X kuadrat. Untuk min 2A, min 3B plus C sama dengan 5 karena di sini ada X. Di sini juga ada X. Dan untuk min 3A sama dengan 3 karena di sini sama-sama tidak ada variabelnya. Nah, dengan menggunakan metode substitusi atau eliminasi, kita mencari nilai A, B, dan C-nya menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Nah, setelah dihitung kita dapat A sama dengan min 1, B sama dengan setengah, C sama dengan 3/2. Selanjutnya substitusi bentuk yang lebih sederhana dari integran. Karena A, B, dan C-nya kita sudah dapat, maka integral dari 5X plus 3 per X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 3X dx sama dengan, tadi A sama dengan min 1, maka di sini kita masukkan integral min 1 per X dx ditambah B sama dengan, di sini B-nya tadi setengah, maka ditambah integral 1/2 per X plus 1 dx ditambah C-nya tadi 3/2, maka ditambah integral 3/2 per X min 3 dx. Nah, dengan menggunakan teknik integral substitusi, maka kita peroleh integral min 1 per X dx plus integral min setengah per X plus 1 dx plus integral 3/2 X min 3 dx. Maka kita dapat hasil min ln mutlak X plus setengah ln X plus 1 ditambah 3/2 ln X min 3 plus C. Maka ini kita dapat hasilnya. Ini setengah ya guys, mohon maaf. Selanjutnya yaitu faktor dari QX linear dan ada yang berulang. Nah, untuk faktor yang berulang atau sama, maka dijadikan pecahan sebanyak berulangnya. Misal QX sama dengan AIX plus BI pangkat P. Maka di komposisi pecahan parsialnya yaitu PX per QX sama dengan A1 per AIX plus BI plus A2 per AIX plus BI pangkat 2 sampai AP-1 per AIX plus BI pangkat P-1 plus AP per AIX plus BI pangkat P. Nah, di sini misalkan kita punya 1 per X pangkat 3. Nah, maka di sini kita dapat 1 per
X pangkat 3. Karena di sini P ditambah 1 per P-1 berarti 3 dikurang 1 X pangkat 2 ditambah 1 per X. Nah, pangkatnya itu sampai 1, kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Tentukanlah integral X per X min 3 kuadrat. Nah, karena faktor linear X min 3 muncul 2 kali karena di sini kuadrat, maka dekomposisi pecahan parsialnya menjadi X per X min 3 kuadrat sama dengan A per X min 3 plus B per X min 3 kuadrat. Yang tadi ini P sampai pangkatnya menjadi 1. Kalikan dengan X min 3 kuadrat untuk mendapatkan, ini kita kalikan sampai menjadi X sama dengan A dikali X min 3 plus B. Lalu kita hitung jadinya X sama dengan A dikali X menjadi AX, A dikali min 3 menjadi min 3A, ditambah B. Kita mencari A-nya, karena di sini menggunakan konsep persamaan ruas kanan dan ruas kiri, maka ruas kanannya ada AX, di sini A mempunyai variabel X, di sini di ruas kiri ada, maka A sama dengan 1. Sedangkan min 3A plus B tidak ada, maka di sini hasilnya 0. Selanjutnya, samakan koefisien yang tadi ya. Maka kita selanjutnya mencari nilai A dan B menggunakan substitusi. Di sini kan A sama dengan 1. Maka kita hitung min 3A plus B plus B sama dengan 0. Kita masukkan nilai A-nya, min 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 0. Min 3 dikali 1 sama dengan min 3 plus B sama dengan 0. Maka B sama dengan 3. Nah, sudah didapat sehingga hasilnya integral X per X min 3 kuadrat dx sama dengan integral 1, ini 1 ya, per X min 3 dx plus integral 3, hasil dari B-nya, per X min 3 kuadrat dx. Dan hasilnya sama dengan ln mutlak X min 3 dikurang 3 per X min 3 plus C. Selanjutnya adalah faktor Q memuat bentuk kuadrat yang tak berulang. Faktor dari Qx memuat faktor definit positif, misal x kuadrat ditambah px ditambah q, di mana d kurang dari 0, atau p kuadrat min 4q kurang dari 0. Misal Qx sama dengan a1x kuadrat ditambah b1x ditambah c1, dikali A2x kuadrat ditambah B2x ditambah C2 sampai dengan ANX kuadrat ditambah BNX ditambah CN. Maka dekomposisi pecahan parsialnya yaitu PX per QX sama dengan A1X ditambah B1 per A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1 ditambah A2X ditambah B2 per A2X kuadrat ditambah B2X ditambah C2 sampai dengan ANX ditambah BN
per ANX kuadrat ditambah BNX ditambah CN. Dengan A1, A2 sampai dengan AN dan B1, B2 sampai dengan BN, yaitu konstanta yang akan kita cari. Selanjutnya adalah contoh soal, yaitu tentukanlah integral dx per x pangkat 3 ditambah x. Penyelesaiannya yaitu karena x pangkat 3 ditambah x tidak dapat difaktorkan, maka kita rubah bentuknya menjadi x ditambah x kuadrat plus 1. Lalu dx per x pangkat 3 ditambah x sama saja bentuknya dengan 1 per x pangkat 3 ditambah x. 1 per x pangkat 3 ditambah x kita rubah menjadi dekomposisi pecahan parsialnya menjadi seperti ini, yaitu a per x ditambah bx plus c per x kuadrat ditambah 1. Nah, karena faktor kuadrat ini berbeda dengan sebelumnya yaitu faktor linear, jadi di sini konstantanya ada yang 2. Contohnya seperti ini. Kenapa ini cuma 1 konstantanya sementara ini ada 2, yaitu bx plus c. Nah, karena penyebutnya x kuadrat plus 1 itu memiliki 2 suku. Jadi kita tulis 2 konstanta juga, bx plus c. Nah, kenapa di sini b memiliki variabel x? Karena di sini ada x kuadrat yaitu faktor kuadratnya. 1 pangkat di bawah x kuadrat yaitu x, sehingga kita tulis di sini bx. Nah, selanjutnya yaitu kita kalikan pelangi untuk bisa menyamakan koefisien dari ruas kanan dan ruas kiri. Jadi kita harus bisa menyamakan antara koefisien yang ini dengan koefisien yang ini, konstanta. Lalu kita kalikan pelangi, a dikali x kuadrat ditambah 1, lalu bx plus c dikali x. Sehingga hasil yang didapat yaitu ax kuadrat ditambah a ditambah bx kuadrat ditambah cx. Kita pisahkan berdasarkan variabelnya masing-masing, yaitu a ditambah b x kuadrat ditambah cx ditambah a. Lalu setelah itu, setelah bentuknya sudah sama, kita temukan koefisiennya dari masing-masing variabel. Nah, karena kan kita bingung nih, gimana sih caranya koefisien yang ini kok bisa sama dengan yang ini berdasarkan variabel dan konstanta yang dia punya. Nah, cara mudahnya seperti ini. Ruas kirinya yaitu 1 per x kuadrat ditambah 1 kita kalikan dengan penyebutnya sendiri yaitu x kuadrat ditambah 1. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita kali silang, maka x dikali x kuadrat plus 1 sama-sama habis, maka hasilnya yaitu sama dengan 1. Nah, tadi kan kita sudah nemu hasilnya sama dengan 1 ya, berarti ini kita rubah menjadi 1. 1 sama dengan a ditambah b x kuadrat plus cx plus plus cx plus a, seperti ini. Nah, karena sudah kita samakan seperti ini, bisa kita lihat bahwa angka 1 ini merupakan konstanta dan tidak memiliki variabel. Karena di sini konsepnya antara ruas kanan dan ruas kiri harus sama, maka nilai A ini adalah
konstanta, jadi hasilnya nilainya sama saja dengan 1. Bisa kita temukan A sama dengan 1. Lalu karena di sebelah di ruas kanan di sini yang memiliki variabel X itu adalah C, yang berarti di ruas kiri adalah 0 sehingga C sama dengan 0. Karena sudah kita temukan bahwa A sama dengan 1, lalu C sama dengan 0, kita bisa mencari B-nya, yaitu A ditambah B sama dengan 0. Jika A sudah kita temukan 1, maka B pindah ruas menjadi min B. Sehingga B sama dengan min 1. Setelah kita temukan, yaitu hasilnya sehingga A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 0. Lalu masing-masing konstanta ini yang sudah kita temukan hasilnya, kita substitusikan pada pecahan yang sebelumnya. Pecahan sebelumnya yaitu A per X ditambah BX plus C per X kuadrat plus 1. Sehingga integral 1 per X dikali X kuadrat plus 1 dx sama dengan integral 1 per X dx. Ini A-nya kita ganti angka 1, jadi 1 per X dx ditambah integral BX plus C, B-nya min 1 dan C-nya 0 sehingga min X per X kuadrat plus 1 dx. Lalu didapatkan hasil ln mutlak X min setengah ln mutlak X kuadrat ditambah 1 ditambah C. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor dari Q memuat bentuk kuadrat yang berulang. Faktor dari QX memuat faktor definit positif. Misal X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0, di mana D kurang dari 0 atau P kuadrat min 4Q kurang dari 0, terulang sebanyak P kali. Misal QX sama dengan A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1 dikali A2X kuadrat ditambah B2X ditambah C2 sampai dengan ANX kuadrat ditambah BNX ditambah CN. Maka dekomposisi pecahan parsialnya yaitu PX per QX sama dengan A1X ditambah B1 per AIX kuadrat ditambah BIX ditambah CI ditambah A2X ditambah B2 per AIX kuadrat ditambah BIX ditambah CI kuadrat sampai dengan A P-1X ditambah B P-1 per AIX kuadrat ditambah BIX ditambah CI pangkat P-1 ditambah APX ditambah BP per AIX kuadrat ditambah BIX ditambah CI pangkat P dengan A1 A2 sampai dengan A P-1 AP dan B1 B2 sampai dengan B P-1 BP itu adalah konstanta yang akan kita cari. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukanlah integral 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 dikali x pangkat 2 plus 2 pangkat 2 dx. Penyelesaiannya yaitu kita rubah integralnya menjadi bentuk dekomposisi pecahan parsialnya seperti ini. A plus A min x plus 3 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 2 ditambah dx plus e per x kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, sama seperti sebelumnya, dalam faktor kuadrat, penyebutnya ini jika memiliki dua suku, maka kita juga harus menulisnya dua konstanta. Sama saja dengan yang ini. Lalu, agar koefisien antara ruas kanan dan ruas kiri sama, kita kalikan sama juga seperti sebelumnya. Yang ini kita kalikan dengan penyebutnya 6
6x kuadrat, sehingga 6x kuadrat min 15x plus 22 per x tambah 3 dikali x kuadrat plus 2 kuadrat, kita kalikan dengan penyebutnya sendiri, maka akan habis penyebutnya jika dikalikan oleh penyebutnya sendiri. Jadi didapatkan hasilnya yaitu 6x kuadrat min 15x plus 22. Kita taruh di ruas kiri, lalu dekomposisi pecahan parsialnya ini kita kalikan juga, kita taruh di ruas kanan. Nah, kita kalikan, kita kali silang masing-masing. Setelah dikalikan, maka didapatkan hasilnya A ditambah B X pangkat 4 ditambah 3B plus C X pangkat 3, lalu ditambah 4A ditambah 2B ditambah 3C ditambah DX pangkat 2, ditambah 6B tambah 2C tambah 3 ditambah X, ditambah 4A tambah 6C ditambah 3E. Jadi semua sudah urut sesuai variabelnya masing-masing. Lalu antara ruas kanan dan ruas kiri harus kita samakan koefisiennya berdasarkan dari pangkatan tertinggi. Nah, pangkat tertinggi di ruang kanan, di ruas kanan itu x4, A ditambah bx4, yang nilainya di ruas kiri adalah 0, sehingga A ditambah B sama dengan 0. Lalu 3B ditambah CX pangkat 3, sama saja nilainya 0 juga di ruas kiri, sehingga 3B ditambah C sama dengan 0. Lalu sudah saya tuliskan, yaitu tadi yang di ruas kirinya hasilnya adalah segini, 6x kuadrat min 15x ditambah 22. Kita lanjut ke koefisien yang berikutnya ini. Untuk yang x kuadrat itu nilainya 6 di ruas kiri, maka sama dengan 6x kuadrat. Maka 4A ditambah 2B ditambah 3C ditambah D sama dengan 6. Lalu yang untuk variabelnya x, nilainya di ruas kiri adalah 15. Maka 6B ditambah 2C ditambah 3D ditambah E sama dengan min 15. Lalu untuk konstanta atau tidak memiliki variabel, nilainya di ruas kiri adalah 22. Maka 4A ditambah 6C ditambah 3E sama dengan 22. Nah, berdasarkan persamaan-persamaan ini yang sudah kita dapatkan, kita substitusi dan eliminasi, sehingga didapatkan hasilnya yaitu A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 3, D sama dengan min 5, dan E sama dengan 0.